觉得好像很久没见到大家了，对不对？有没有这种感觉？Berasa banget ya, kayaknya udah lama banget gak ketemu ya. Padahal baru semingguan ya, bener gak? Kita libur seminggu. 但是我觉得好像很久很久没见到大家了呀，因为我想念大家吧。Mungkin karena kangen sama semuanya ya, jadi berasa aku kayaknya udah lama ya nggak ketemu. 好，首先呢，还没开始之前sebelum mulai, oh seperti setahun ya, ya karena kita sudah yang merayakan Imlek berarti kita udah lewatin 1 tahun baru gitu ya, berarti berasa setahun ya. 好，首先还没开始呢，我先祝大家庆祝春节的同学们春节快乐恭喜发财，身体健康家庭幸福，事业顺利步步高升，然后大吉大利，还有很多很多都说不完的啊。Sebelum saya mulai, saya ingin ucapin buat teman-teman yang rayakan Imlek ya, semua kata-kata tadi kita pernah bahas juga di program jawab ya, pokoknya kata-kata bagus gitu ya, kalau saya translate satu-satu lumayan gitu ya. Intinya saya berharap yang baik buat teman-teman semua gitu ya, yang nggak baik biarlah berlalu gitu. 然后昨天下了倾盆大雨，对吗？ kemarin hujannya gede banget gitu ya. 雅加达也是下雨吗？ 我这边下了好大好大的雨， jadi di tempat saya hujannya gede banget ya. Daerah yang dekat saya Alam Sutra katanya banjir ya. 然后同学们呢有没有淹水？淹水 itu banjir ya. 对。同学们还好吗？ masih oke tempat teman-teman semua？ 我希望如果遭到淹水的同学们或者同学们的朋友，希望水赶快退ya, semoga airnya cepat surut ya. Mungkin juga ada beberapa tempat itu kiriman ya. Jadi kita semua berdoa semoga cuman genangan air saja ya, jangan sampai banjir ya. Oke, 好，好吧。我们开始我们的那个教材 kita akan mulai materi kita 还没放假之前我们到哪了 sebelum liburan kita sampai mana wah masih pada 恭喜发财 对好恭喜发财财源广进啊 semoga rezekinya teman-teman semua berlimpah benar-benar berlimpah banget gitu ya sampai nggak habis-habis ya, 所以要年年有余 ya, setiap tahun ada sisanya ya, nanti sisanya kita jalan-jalan bareng, 好吗？ kita traveling bareng sesudah COVID 呀。 OK， 好，还没放假之前我们到哪了 sebelum liburan kita sampai mana？ 等一下，我先看一下我们的材料， saya lihat materinya kita。 是到了那个练习听力是吗？ Jadi sampai latihan yang mendengar ya. Kemarin belum selesai dibahas. 等一下，我看一下啊。Bentar, saya lihat dulu. 是到了那个问题对吧？ Pertanyaan latihan mendengar ya. Kalau untuk teksnya kita sudah bahas, benar nggak ya? Teks latihan mendengar, terus ada latihan pertanyaan. 等一下，请等一下啊，怎么又找不到了嘞？这样，等一下啊，这个已经看完了对吗？看一下这个，现在是早上7点钟，已经我们已经念完了对吗？ Kita udah selesaikan semua ini, benar nggak? Atau belum? 对，好的。Kalau sudah, berarti ada satu lagi dokumen yang tentang pertanyaan ya. Oke, 请等一下。
有时候呢，就是很久没有开，然后它的资料就会不见了。Kadang-kadang kalau udah nggak dibuka, dokumennya bisa hilang. Ternyata sudah ketemu ya. Oke, 好，根据大家的理解回答下面的问题。大家已经在家里回答了吗？ Teman-teman sudah latihan menjawab di rumah. Ada beberapa teman-teman yang kirim ke saya dan bikinnya dengan kalimat lengkap ya. Jadi 很好。udah oke ya, tinggal teman-teman cocokin kunci jawabannya dengan jawaban hari ini kita akan bahas ya. Jadi saya minta dijawab dengan jawaban yang panjang supaya yang lengkap gitu ya, supaya teman-teman jadi latihan juga bikin kalimat karena polanya pasti sama. 同学们在家里做了吗？在家里回答了吗？ Yang udah kirim ke saya berarti pasti udah kerjain ya. Tapi yang misalnya nggak kirim juga nggak apa-apa, sebenarnya nggak, maksudnya bukan tugas dan PR. Kira-kira sudah dijawab di rumah? Iya, yang baru pertama kali ikut ya, ini kayaknya saya baca beberapa kali chatnya. Yang pertama kali ikut nggak apa-apa, teman-teman ikut dulu ya. Jadi ikutin dulu flow-nya. Jadi jangan berasa oh ya ini kayaknya bahannya saya belum pernah dan sebagainya. Ini adalah latihan sebelum kita masuk ke modul 3. Latihan sebelumnya gitu ya, dan saya akan bahas untuk kunci jawabannya. Jadi bagi teman-teman yang baru hari ini join, nggak usah bingung, ikutin aja dulu ya, ikutin aja. Nanti pelan-pelan pasti tahu, oh ini flow-nya seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Oke, yang udah murid lama gitu ya, berarti saya sapanya murid lama ya. Teman-teman sudah menjawab di rumah, sudah dicoba dijawab. Saya akan bahas nomor 1 ya. Mungkin saya akan minta ini ada yang angkat tangan nggak ya? Oh, baru cuma 1. Ya, saya akan minta beberapa volunteer untuk jawab pertanyaan ya. Jadi karena ini adalah latihan gitu ya. Jadi saya rasa kita sambil latihan sambil kita tunjuk teman-teman untuk latihan menjawab ya. Oke, soal nomor 1 ada Firdia. Firdia, saya unmute. Ya, jadi ini adalah latihan. Ya, Firdia, ni hao. Ni hao, 老师。好，第一题itu pertanyaan pertama. 我几点起床？我8点起床。是8点吗？还是7点？是老师。是老师。是几点？8点起床，老师。8点起床。Oh, Firdia tahu ya, ini berdasarkan dari file yang kita dengerin kemarin, bukan pertanyaan buat diri kita sendiri. Oh. Firdia ikut kan yang sesi sebelumnya? 没有，老师。Oh, 没有。OK， 好，没关系。Kalau berarti yang saya tangkap 8点起床是你自己的答案, benar ya? Jadi adalah maksudnya jawaban kamu kalau ditanya misalnya你几点起床？我8点起床, itu formatnya udah benar ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah pertanyaan yang kita berdasarkan dari latihan mendengar kemarin. 所以没关系. Latihan mendengar kemarin itu adalah 7点. Jadi 我几点起床 jawabannya untuk berdasarkan latihan dengar yang kemarin adalah 我7点起床. Oke, 7点ya, nggak apa-apa, 没关系. Terus bagi teman-teman yang jawabnya 我7点钟起床 juga boleh. 我早上7点钟起床 juga boleh ya, itu lebih lengkap lagi. 好，谢谢 Firdia, 再见，谢谢你。谢谢老师。不客气. Saya lanjut partisipan berikutnya untuk pertanyaan kedua. Oke. 第二题, kita lihat pertanyaan kedua, ada Amin. Saya unmute. Halo. 你好 Amin. Oke, 第二道问题, pertanyaan kedua. 早餐我吃的是什么？早餐我吃的是什么？我吃面包。bukan,不是. Berdasarkan dari latihan mendengar yang kemarin saya kasih sebelum sesi ini. Jadi ini kan berdasarkan pemahaman Anda, jawablah pertanyaan berikut ini.
Oh, tuh. 我忘 Amin 记 ikut 了， nggak sesi sebelumnya? 我忘记了啊。Oh, 忘记了，没关系。Kalau gitu saya next aja ya, nggak apa-apa ya. 没关系, Oke, nanti oke, oke. diikutin dulu. Terima Jadi kasih. ini Oke. bukan jawaban pribadi, tapi lebih nggak apa-apa, diikutin dulu. 我们再下一位 next ya, partisipan berikutnya. Nanti nggak apa-apa kesempatan Oh, lain ya. 哦对，好，谢谢你，再谢见。谢你，谢谢老师。好，不客气，不客气。再来是 B 妹，Ibu B 妹。saya unmute ya. 喂，好，老师。 你好. Iya, banyak yang baru. Iya, sekali lagi baru yang baru join juga, banyak yang baru. Tesya, saya kasih pengumuman dulu biar nggak bingung. Ikutin aja, ikutin dulu karena ini adalah latihan dari sesi sebelumnya. Ya, oke ya. Jadi latihan dari sesi sebelumnya, teman-teman ikutin 我还没 dulu. 有弄清楚。 Oke, 这个是 jadi oke. Ini adalah latihan pertanyaan dari yang kemarin sebelum sesi terakhir kita libur, kan ada video latihan mendengar. Teman-teman masih ingat ya? 哦，忘记了， Ya. 因为我好像没有参加。 Oh, 你没有参加, oke, nggak ikut ya. Kalau gitu nggak apa-apa. Kalau nggak ikutan mungkin next time ya. Next time saya tunjuk lagi. Mungkin saya akan tunjuk ke teman-teman yang ikut kemarin supaya mempersingkat waktu ya. Oke ya. Jadi ini latihan dari sesi sebelumnya. 谢谢你。好，不客气。再见. Saya lanjut ya partisipan berikutnya. Oke, nggak ada yang tunjuk tangan. Lalu saya hilangin loh, Sus. Ya. Ya, jadi yang tunjuk tangan untuk yang sudah ikut aja ya, yang baru jangan tunjuk tangan dulu biar nggak bingung loh, Sus ya. Ya, oke, karena banyak yang baru ya. Jadi mungkin ada yang baru join juga. Tadi saya udah ngomong bahwa yang baru join nggak apa-apa, ini ikutin dulu, ini adalah sisa latihan yang sesi sebelumnya. Jadi teman-teman nggak usah merasa, saya belum pernah pelajarin ini gitu ya. Ini adalah sisa latihan, jadi nggak apa-apa, ikutin aja dulu ya. Nanti kita akan masuk modul baru ya. Oke. Ada yang mau jadi volunteer? Oh ya, sepertinya udah ada yang tunjuk tangannya. Oke, Yunita. Ya, jadi ini adalah latihan mendengar yang sesi sebelumnya saya putarin video, cuman kita belum sempat bahas dan belum selesai, sehingga saya bahas di hari ini. Saya sudah unmute, Yunita. 云妮达你好。我没有听到你的声音，听不见。OK。我听不太清楚，suaranya masih agak kayak robot ya. Mungkin sinyal. 再来试一试。你好，老师。你好。OK， ini udah OK。你看第二道问题，pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi saya sebentar, sorry ya. Tadi saya nggak tulis jawabannya. Apakah oke? Nggak perlu ditulis ya? Atau perlu? Nanti supaya kalau saya udah bahas sampai 5, ternyata pengen ditulis, berarti kita ulang lagi dari awal. Perlu ditulis nggak, Teman-teman? Perlu. Oke, 好。Yunita, 请等一下, bentar ya. Saya tulisin jawaban yang nomor 1. 我7点起床. Misalnya teman-teman jawabnya begini, sudah oke. Terus kalau misalnya, saya nggak ngulang ya, saya garis bawahi. Nah, 7 点 ini kalau teman-teman mau jawab 7点钟 juga boleh. Seperti yang di teks, ada 钟 lengkap. Atau teman-teman mau lebih lengkap lagi, 早上7点 juga boleh ya. Jadi yang saya garis bawah ini boleh diganti dengan ini ataupun ini. Karena
Saya nggak batasin sih sebenarnya. Yang penting benar, formatnya juga benar. Jadi 我7点起床，我7点钟起床 yang di atas ya. Ini cungnya ada satu. Sebentar, saya tulis yang agak oke biar teman-teman nggak bingung. 7点钟，然后再来是我早上7点起床也可以, semuanya boleh. Artinya saya bangun jam 7 pagi berdasarkan dari video latihan mendengar kemarin ya. Oke. Nomor 2, Yunita, silakan sambil saya tunggu teman-teman mencatat sama screenshot. 早餐我吃的是什么? Yunita, silakan. 早餐我吃了我吃的是早餐我吃了一些麦片和水果。水果，好，谢谢你 Yunita。早餐我吃了一些麦片和水果。Ya, ini juga berdasarkan dari video latihan mendengar. 好，谢谢 Yunita。再见。Saya tulisin untuk teman-teman semua ya. 早餐我吃了一些麦片和水果. Oke, 2 ini silakan di screenshot. 早餐我吃了一些麦片和水果. 麦片 itu adalah sereal ya. Terus 水果 adalah buah-buahan. 早餐我吃了一些麦片和水果. Jadi cara menjawab pertanyaan itu adalah memang pertanyaan itu di formatnya di copy paste, tinggal lengkapi jawaban seperti itu. Kalau misalnya ada teman-teman yang jawabnya gini, 早餐我吃的是一些麦片和水果, itu juga boleh. Ya, pelan-pelan ya. Mungkin saya nggak tulis. 早餐我吃的是. Nah, semuanya itu kita ganti dengan jawabannya 一些麦片和水果. Lalu boleh nggak sih kalau orang lagi percakapan biasa, terus saya sudah mahir dalam bahasa Mandarin, saya jawabnya gini, 一些麦片和水果. Jadi jawabannya doang boleh? Boleh. Cuma ini karena latihan aja. Jadi maksudnya saya biasakan teman-teman bikin kalimat lengkap. Nanti teman-teman otomatis secara feeling dapat, formatnya seperti itu. Saya sering latihan. Itu sebenarnya ya. Jadi kenapa latihan saya minta teman-teman bikin kalimat lengkap. Oke? Ya. 再来第3, yang ketiga saya akan minta volunteer sambil teman-teman screenshot. Yunita udah, Julian. Saya unmute ya. Suara saya jelas ya. Tadi beberapa kali saya lihat ada chattingan suara. 没问题吧? Nggak masalah ya? Oke. Julian. Jelas. Jelas ya? Oke. 好。Julian 你好。好，老师好。是女的。但是她是我女的。对啦。好的。是女的。好，没关系。我们看一下第3题，pertanyaan ketiga. 好。teman-teman saya terpaksa harus zoom ini. Oke. Ya, 起床以后我直接刷牙吗？起床以后我直接刷牙吗？起床以后我没有直接刷牙。起床以后我没有直接刷牙。对，很好。句子也对了呀。Jadi pertanyaannya sama jawabannya sudah benar. 好，谢谢你 Julian， 谢谢，再见。谢谢。不客气。Ya, saya akan tulisin buat teman-teman. Mungkin teman-teman kebanyakan bisa jawab ya. Mungkin cuman spellingan pinyin yang kurang yakin, bener nggak? Ya nggak apa-apa. Ini mungkin sekalian latihan pinyin. 早餐 berarti pakai ZAOCAN gitu ya. Seperti itu ya. Jadi anggap teman-teman latihan juga. Nulis pinyin yang benar itu seperti ini. 起床以后起床以后
我直接dua ya. 直接不直接刷牙 tidak langsung gosok gigi ya, 对不起，不直接刷牙。不直接刷牙，刷牙di bawah ya， 刷牙。起床以后我不直接刷牙， sebenarnya simpelnya teman-teman boleh jawab oh 不，我不直接刷牙 juga boleh. Tapi ini cuma latihan untuk teman-teman bikin kalimat. 好，谢谢你 Julian. Kita lanjut ke kalimat pertanyaan keempat ya. Oke, saya lanjut. Partisipan berikutnya ada Paula. Paula Halim. 好 Paula 你好。 好， 好， Paula silakan yang pertanyaan keempat. 我每天怎么去学校？我每天怎么去学校？我每天去学校。怎么去学校？ Aduh. 怎么 itu bagaimana perginya? Jadi pakai apa? Apa ya? Jalan kaki nih. Jalan kaki berarti 我每天走路。走路，对，我每天走路去学校。Jadi teman-teman paham ya? Oh ternyata taruhnya persis di tempat tanya gitu, tidak dibalik-balik gitu ya. 我每天走路去学校。OK， 谢谢 Paula， 谢谢你。Saya tulisin untuk teman-teman semua. 不客气，再见。再见。我每天走路去学校。Saya setiap hari jalan kaki pergi ke sekolah. Jadi, 我每天怎么去学校？ Sama halnya, kalau teman-teman bisa bikin kalimat 我每天走路去学校. Berarti ketika kita mau bikin conversation, mau bertanya ke orang lain, formatnya tidak diubah-ubah ya. Tinggal teman-teman ganti kata tanya. Misalnya kita mau tanya, dia setiap hari ke sekolahnya gimana gitu ya. Naik apa? Nah, berarti 你每天怎么去学校? Formatnya jangan diganti-ganti. Persis seperti itu. Ini memang gampang. Jadi masa teman-teman nggak usah pikirin, ini masih nyusunnya gimana? Tinggal diganti kata tanya bagian yang kita mau tanyain ya. Oke, 好，再来是第五题, pertanyaan kelima. Sinawati. 好，saya unmute. Sina, 你好. Bisa terima ini request-nya saya? Ya, kadang-kadang sinyal ya teman-teman ya. Oke. 在老师。在 OK， Sina 你好。我们看一下第五题 yang kelima. Saya bacain pertanyaannya. 我在哪儿遇到我的朋友? Oke ya, 我在哪儿遇到我的朋友? 我在学校门口遇到我的朋友。 Oke, sedikit nada ya perbaikan. 我在学校门口，学校 24， 学 2 校 4。 我在学校门口遇到 4 到 4， 遇到我的朋友。 Boleh sekali lagi? 我在学校门口遇到我的朋友。 我在学校门口遇到我的朋友。 Oke, 谢谢 ya. Untuk nadanya sudah oke ya. 好，谢谢 Sina. Saya tulisin buat teman-teman semua. 再见. Oke, teman-teman saya izin untuk clear ya. Ini karena udah terlalu banyak. Terus saya kalau tulis dia berubah gitu. Ya, saya clear. Oke, teman-teman sudah screenshot kan? Halo Ma. Oke ya. Halo. Oke. Kalau gitu saya clear. Ya, karena terlalu banyak nanti teman-teman bingung juga. Ini yang mana gitu ya. Nah,
Karena pas saya tulis, saya klik untuk tulis sama saya nggak tulis gitu bisa Ngomong zoom kedengeran. berubah posisi. Makan gue kedengeran. Oke, boleh bantu mute ya karena saya di balik di sini jadi agak susah. 我在学校门口，学校门口。Menko itu pintu gerbang ya. Jadi saya ketemu teman saya secara nggak sengaja di pintu gerbang sekolah, jadi nggak janjian ya. 我在学校门口遇到 teman-teman sambung ke bawah ya. 我的朋友 silakan di screenshot. 我在学校门口遇到我的朋友 silakan di screenshot dulu supaya saya bisa balik ke halaman partisipan. Kalau saya balik nanti tulisannya bergeser ya. Oke. 我在学校门口遇到我的朋友。好了吗？好了, oke. Kalau gitu saya boleh balik ke ya kan dia berubah ya posisi. Oke. Saya lanjut ke partisipan berikutnya Amelia untuk pertanyaan ke-6. Amelia silakan, saya sudah unmute. 在 Oke, Nomor Amelia 6. 你好。第六题。Ya, yang ke-6 ya. Silakan. 我和谁一起吃午饭？我和谁一起吃午饭？我的朋友一起吃午饭。 Oke, untuk nadanya boleh ikutin saya sebentar. 我和我的朋友一起吃午饭。我和我的朋友一起吃午饭。对，朋友 ，P baca PH， 朋友，呀，对，朋友，好，谢谢你，Amelia，好，谢谢啊，不客气。我和我的朋友一起吃午饭。OK， 午饭。Ya, silakan di screenshot dulu. 我和我的朋友一起吃午饭. Kita lanjut pertanyaan nomor 7 ya. 我们在哪儿吃午饭？我们在哪儿吃午饭？ Ini partisipan berikutnya. Oke. Nggak ada yang mau ikut. Bingung. Ada suara lebih. Kenapa ya kan waktu Cynthia dikasih suruh bikin tuh. 对不起ya, oke. 接不住ya. Oke, saya unmute. Silakan Ibu. 老师你好。你好, oke. Pertanyaan nomor 7 gitu ya. 我们在哪儿吃午饭？我们在哪儿吃午饭？我们在学校的食堂吃午饭。对，我们在学校的食堂吃午饭。我们在学校的食堂吃午饭。Saya tulisin untuk teman-teman semua. 谢谢 Ibu. 再见。再见，谢谢。不客气。我们在学校的食堂。Apa itu 食堂 teman-teman semua? 食堂吃午饭。Ya, sampai nggak muat ya. Kantin ya, 谢谢同学们。食堂 itu adalah kantin ya. 我们在学校的食堂吃午饭。Ini adalah pertanyaan latihan pendengaran yang merupakan modul tambahan dari saya. Jadi kita belum masuk ke modul 3. Ini masih latihan karena kemarin belum selesai bahas. Jadi lanjut ke sesi sekarang ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak ikut di sesi sebelumnya, nggak usah bingung, nggak apa-apa, ikutin aja dulu ya. Jadi yang penting teman-teman bisa pelajari, oh ini pertanyaan, 我们在哪儿吃午饭? Kami makan siang di mana gitu ya. Nah, format di bahasa Mandarinnya 我们在哪儿吃午饭? Terus cara jawabnya adalah
哪儿nya yang dijawab gitu ya. Jadi formatnya jangan diubah-ubah. 我们在学校的食堂吃午饭. Oke, ya. Lanjut ya, nomor 8. Saya minta partisipan berikutnya adalah Juliana. Oke, saya sudah unmute. Juliana, 你好。老师晚上好。晚上好。看一下第8题。Boleh lihat pertanyaan ke-8. 我和我的朋友在哪儿做游戏？我和我的朋友在哪儿做游戏？我和我的朋友在操场上做游戏。很好，你的发音很好， pronunciation-nya juga bagus ya. 谢谢你 Juliana. Saya tulisin buat teman-teman semua. 谢谢，再见。OK， 我和我的朋友在操场上做游戏呀。我和我的朋友在操场上cukup 做游戏 ke bawah ya. Nanti saya clear biar nggak bingung. 操场上做游戏。很抱歉，因为地方不够，所以我写到下面去了啊。Sorry ya teman-teman semua ya, karena ini tempatnya nggak cukup. Saya tulisnya sampai ke bawah, tapi teman-teman nggak bingung ya. 我和我的朋友在操场上做游戏 ya. 操场. Pokoknya ketemu C bacanya pasti ada angin ya, masih ingat ya. Jadi 操场上做游戏。好，再来看第9题，yang ke-9 teman-teman boleh. 不客气，谢谢 Juliana. 再来第9题，teman-teman boleh lihat nomor 9. Saya balik dulu ke halaman partisipan. Foni. Ya. Foni, saya sudah unmute. Ya. Foni, 你好。你好，老师。你好, oke. Teman-teman saya izin ya, saya boleh clear, sudah di screenshot kan ya, sambil saya bacain pertanyaannya buat Foni. 好，我花多长时间写作业？我花多长时间写作业？ Silakan Foni. 我花30分钟。我长时间写作业。Oh, oke. Ini berdasarkan pendengaran kemarin nggak? Jawabannya harus, maksudnya berdasarkan pendengaran yang kita kemarin. Atau ini jawabannya pribadi ya? Karena bilangnya tadi 30 分钟 ya, 30 menit, benar nggak? Jawaban yang sesuai dengan latihan pendengaran adalah 1个小时. Ya, 1个小时 1 jam ya. Oke, nggak apa-apa. Cuman formatnya begini. Kalau misalnya teman-teman nanti di konteksnya teman-teman mau jawab, maka cara susunannya adalah 多长时间 itu berapa lama? Dia udah satu frase pertanyaan. Jadi ketika kita jawab langsung 我花30分钟写作业. Nggak ada pakai 时间. Boleh Foni sekali lagi? 我花. 好，老师。 Ya, silakan coba. Dibikin kalimat yang benar maksudnya ya. Jadi 我花30分钟写作业。对，写作业 cuman jawaban yang berdasarkan dari teks adalah 我花1个小时写 ya boleh silakan dengan kalimat lengkap 我花1个小时写作业。1个小时 nadanya 1个小时写作业 ya 1个小时写作业 OK 好谢谢你Foni ya 对不起 谢谢老师 不客气 saya akan tulisin untuk teman-teman semua 再见 saya clear saya jawab nomor 9 ya 我花1个小时写作业
Jadi teman-teman jadi paham 多长时间 ini adalah satu kata tanya. 多长时间 ini ya. Berapa lama? Sehingga kita jawabnya 1个小时. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jawab半个小时 boleh. 半个小时 itu sama dengan 30 menit. 30分钟 boleh ya. Tinggal teman-teman create jawabannya sendiri gitu ya. 我花1个小时写作业. Saya menghabiskan waktu 1 jam untuk mengerjakan PR. Oke, nomor 10. 再来第10. Foni udah. Amy. Oke, silakan saya unmute. Amy. Amy, 你好. Ya, saya unmute. 有时候因为讯号的问题，可能大家没有接到我的邀请。Ya, kadang-kadang karena kendala sinyal ya, jadi teman-teman nggak terima request dari saya untuk unmute ya. Oke, 好，没关系，我们再试试看ya，下次再试试看。Kita coba lagi next time. Saya lanjut dulu ke Jason Kristanto. Saya unmute. Jason, 你好。Sorry. Jason, 你好。Hello， 老师。Jason 你好。你好，老师。晚安。第10题，pertanyaan ke-10 ya. 写完作业我一般会做什么？写完作业我一般会做什么？我一般会看电影。看什么？我一般会看电影。看电影吗？berdasarkan dari teks kemarin? 看电视吧？ bukan Dosa, ini dari kata saya sendiri. Ya, bukan. Ini dari berdasarkan referensi dari latihan mendengar kemarin ya. 电影 adalah film, 电视 adalah TV, jadi berbeda ya. Oke, masih. Jadi cara jawabnya adalah 写完作业我一般会 silakan dilengkapi dengan jawaban yang benar. Silakan. 写完作业我一般会写完作业我一般会看电视呀。TV 呀 ，OK 好，没关系。看电视。对，看电视呀，nonton TV berdasarkan teks yang kemarin. 好，谢谢 Jason， 再见。没关系了。buat teman-teman semua ya. Oke, 没关系。Oke, nomor 10 ya. 写完作业。Ya, kalau teman-teman nggak mau ngulang yang depan juga sebenarnya nggak masalah ya. 写完作业我一般会 kalau berdasarkan teks kan 先看一会儿电视 benar nggak? Kalau teman-teman nggak mau terlalu panjang boleh 我一般会看电视 nonton TV ya. Oke. Ya, sekali lagi ini jawabannya berdasarkan dari rekaman video yang sebelumnya ya. Jadi supaya teman-teman nggak bingung, kok jawabannya beda gitu ya. Ini bukan pertanyaan untuk pribadi teman-teman, push berdasarkan dari latihan mendengar video yang kemarin. 我一般会看电视，我一般会看一会儿电视 juga boleh ya. Saya biasanya akan nonton sebentar TV gitu ya sesudah ngerjain PR. Oke, nomor 11. 我一般会看电视11. Oke, saya balik ke partisipannya. Lanjut, Ibu Cindra. Silakan, nomor 11. Saya sudah unmute. Ibu Cindra, 你好. Silakan. Oke, silakan.
我晚上4点睡觉。 Oke, 声音有点小ya, suaranya agak kecil sedikit. 我晚上10点睡觉, benar jawabannya ya. 谢谢 Ibu. Saya tulisin buat teman-teman semua. Saya boleh clear ya, supaya nggak terlalu membingungkan. Oke, saya zoom yang bawah. 我晚上 malam hari. Oke, silakan di screenshot teman-teman supaya saya bisa ganti halaman. 我晚上10点睡觉. Saya tidurnya malam jam 10 ya. Oke. 10点钟 boleh? Boleh ya, sama aja. Oke, 好，再来我们看一下第12题 sambil teman-teman screenshot. Saya pilih partisipan Sri. Ya, Sri, ni hao. Saya sudah unmute, apakah bisa diterima? Ada 问题, mungkin masalah sinyal. 我再等一下啊, saya tunggu bentar, sebentar. Oke, masih belum bisa. 没关系, 下次ya, lain kali kesempatan. Ibu Zhao Jun, saya unmute ya untuk pertanyaan nomor 12. Oke, Ibu ni hao. Ya, Ibu Zhao Jun ni hao. Hai, ni hao. Saya clear ya, saya ganti halaman ke halaman berikutnya. Ya, tinggal 4 soal lagi. Silakan Ibu. 睡觉前我习惯看书。哦，睡觉前我习惯看书，很好。nadanya juga udah bagus ya. 谢谢您。谢谢老师。Oke, saya tulisin buat teman-teman semua ya. 睡觉前我习惯itu terbiasa ya, kebiasaan atau terbiasa. Dia boleh kata benda, boleh kata kerja. Ada 2 fungsi ya. 习惯看书 baca buku. 同学们，大家习惯睡觉前看书吗？ ini pertanyaan saya untuk teman-teman semua. 同学们，大家习惯睡觉前看书吗？ boleh direspon. 应该听得懂啊，不习惯好。习惯ya, kalau 喜欢 itu suka ya, mungkin hampir-hampir mirip ya. 习惯 itu terbiasa, artinya punya kebiasaan ya. 睡觉前我习惯看书. Kalau 睡觉前 ini kan sebenarnya keterangan waktu ya, jadi teman-teman boleh subjek dulu gitu ya. Misal 我习惯睡觉前看书. Oke, 有几位同学习惯, ada Ria, tadi ada siapa yang kelewatan ke atas ya? 习惯看电视，喜欢看书。OK， 好，有的不习惯，没关系。只是我问大家，让大家练习一下。OK， 看手机，好，看手机啊。katanya 习惯睡觉前看手机, jadi sebelum tidur lihat handphone dulu ya. Oke, nanti bangun tidur bukanya handphone dulu yang pertama sekali ya. 好，13 nomor 13 ya, 谢谢 Ibu Zhao Jun. 我们再来看第13 nomor 13. Maria saya unmute. Maria. Oke. Ya, Maria ni hao. 我好，老师。jawabannya ni hao sama. Kecuali saya tanya ni hao ma, baru jawabannya 我很好. Oke, boleh sekali lagi. Ni hao. 好。你好sama jawabannya hello soalnya ya, 你好。好，看一下第13，你好。到了家，我习惯先吃饭还是先写作业？
到了家，我习惯先吃饭还是先写作业？到了家，我习惯先是作业。先写作业，很好。到了家，我习惯先写作业。谢谢你，Ibu Maria。谢谢老师。不客气，再见啊。Saya 再 tulis 见。再见。到了家，我习惯先写作业。mengerjakan PR duluan ya, 作业。我习惯先写作业。OK， 再来看第14题。nomor 14。我喜欢看电影吗？我喜欢看电影吗？Friska， 你好。晚上好，你好。再来看第14题，nomor 14 silakan。我喜欢看电影吗？有没有点？我不喜哎呀，我不喜欢听不见你的声音。看电影。不喜欢看电影，谢谢你。我不喜欢看电影。OK， 发音也很好 ，pronunciation-nya juga bagus。谢谢 Friska， 再见。我谢谢老师。喜欢，不客气，不客气。不喜欢电影呀。Dia cuma bilang dia biasanya kebiasaan nonton TV ya. 我不喜欢看电影 saya nggak suka nonton film。 再来15最后一题，我喜欢看书吗？Terakhir Utomo ya. Oke. Silakan saya unmute. 再来一次 sekali lagi ya. 你好，老师。Ya, oke, Pak Utomo 你好。silakan yang nomor 15。我喜欢看书吗？ Jawabannya 我不喜欢看书。 teks bacaan gimana? Kalau dari teks pendengaran 我很喜喜欢吗？ 欢看书。对，我很喜欢看书。谢谢你Pak Utomo。再见。Saya tulisin ya. 我很喜欢看书，我喜欢看书 itu juga udah boleh ya. 我喜欢看书。Saya boleh ganti ke halaman lain. 同学们，今天我们可以听写吗？因为很多新的同学所以我先问一下，今天能不能听写？大家有没有在家里复习 ？Teman-teman ada review di rumah？ 呀 ，OK， 可以没关系，在节目的最后kita taruh di belakang aja， OK？ di rumah ya， 很好，很棒。好了吗？ Sudah di screenshot？ Sudah. Oke ya, saya ganti halaman dulu. Ya, 谢谢kita ganti ke modul ya. 我们要进入第3教材 modul yang ketiga ya. Sebentar. Oke, ini kayaknya ngehang. Ya, sudah kami semua ya. Oke, 好。saya akan share modul kita yang ketiga.
等一下，先等一下啊。Modul ketiga. Sambil teman-teman siap-siap juga. Sebentar ah. Teman-teman yang baru hari ini rame ya? Rame banget ya kayaknya ya. 有几个同学们，有几位，好像很多是吧？Ya, settingannya coba bisa. Oke, 怎么找不到嘞？ Bentar ya, modul ketiga. 怎么又找不到？请等一下啊。哦，很多同学都是新的是吧？ Banyak teman-teman yang baru ya. Benar nggak? Kadang-kadang saya sudah download, tapi bahannya itu nggak muncul pas mau di-share. Jadi 好奇怪，不知道为什么。请同学们稍等一下啊。Ini sepertinya masih download ulang. Oke. 现在还不行，还是找不到。等一下。OK。Oke, ini banyak teman-teman yang baru join. Apakah sudah punya basic atau gimana? Oke, iya justru lihatnya di download. Cuman kenapa hilang gitu ya? Jadinya mesti download ulang gitu. Oke. 我试试看。coba ya. Sering hilang. Kalau enggak gini, saya pakai screen aja ya, sebentar. Biar cepet. 同学们可以看一下我的那个。Ya, saya ganti cara share karena hilang filenya. Oke, 同学们能看到我的那个材料吗？ Bisa kelihatan nggak modul saya? Oke ya, bisa ya. Oke, 好， sudah bisa, sudah muncul ya. Ini lesson ke-11. 我想换份工作. Jelas ya teman-teman? 我想换份工作. Ada ya, ketemu ya. Oke, 好。同学们，这是我们的新课啊。第11课在第3的教材. Jadi ini adalah lesson pertama dari modul yang kita yang ketiga gitu ya. Teman-teman kayaknya ada yang semangat ya, maksudnya semangat, ada yang di print sendiri, ada yang pesan sama panjang. Oke ya, supaya rapi ya pas lagi pelajaran lebih gampang untuk catat-catat ya. Oke, 好，我们看一下生词，kita lihat dulu ke kosakata, teman-teman halaman 3.
找到了吗？ Teman-teman sudah ketemu? Teman-teman tadi yang bantu saya cara munculin filenya, 谢谢 ya. 有好几位同学 saya nggak kesebut satu-satu. Kadang-kadang chat itu dia lewat ya. 但是我还是要谢谢大家，谢谢同学们呀， teman-teman semua, thank you ya. Oke, 看一下生词。kosakata ya, udah ketemu. Kalau artinya sih saya rasa nggak masalah, tapi teman-teman ikutin saya untuk baca. Teman-teman boleh ikutin dari tempat posisi teman-teman masing-masing. 好，喜欢itu suka ya, 喜欢。工作，工 1 做 4， 工作。然后最近akhir-akhir ini ya, 最近 dua-duanya nada 4, 最近。顺利, tadi saya ada satu kata 顺利, 事业顺利, artinya semoga kerjaan teman-teman semua, baik bisnis maupun kerjaan semua lancar ya, 顺利。再来换 nada 4 juga ya, kita ketemu banyak nada 4 di lesson ini ya. 换 跳槽 T baca TH, 跳槽 C baca CH ya. Jadi dua-duanya ada angin sehingga bacanya 跳槽 ya, 跳 4 槽nya 2, 跳槽。再来是开始 saya rasa kosakata yang cukup familiar ya, selalu saya bilang 开始 然后再来第8是已经 itu sudah, 已经 i-nya ada 3, 已经。几个 beberapa, 几个 bisa artinya berapa, bisa artinya beberapa. Nanti saya kasih contoh ya untuk penjelasan lebih detailnya. 几个 留意 留 2 i 4 留意。再来是报纸 报 ada 4, 纸nya ada 3, 报纸 ZHI bacanya ada 3, 纸  报纸。招聘 P baca PH. Jadi teman-teman kalau Z bacanya C, tidak ada angin, bersih ya. Cuman lidahnya diangkat karena ada H, benar nggak? 招聘 再来是广告 介绍 ada 4 dua-duanya ya. 介绍 再来15上网 信息kadang-kadang orang baca yang sin-nya itu nada 5, 信息 ya, 信息 juga boleh, 信息。再来17早点儿。再来18适合 是 nada 4 和 nada 2, 适合。19非常 20 nomor 20 建议 nada 4 dua-duanya. 感谢 nomor 21 感谢。22 22 ya, 但愿 ya kan banyak nada 4 ya di lesson ini. 如此 23 是如此 RU 如 nada 2, 如此。更 nada 4 juga ya, lebih. 希望 25 是希望 harap, berharap, harapan. 26 发展 fa 1 展nya 3, 发展。27空间 间 ada 1, 空 ada 1, 空间。28是经济 经 1 济 4, 经济 nadanya ya. Oke, 还有吗？还有。29呢，看一下感兴趣方面 31 ya, 方面。32是工资 gaji ya, 工资。33是福利 34是同事 35关系 喜nya baca nada 5 ya. 还记得吗？
没关系的关系 ini ya. Tapi di sini artinya hubungan ya. 关系。再来36容易RONG R bacanya R ya. R bacanya lidahnya diangkat. 容易 O-nya bunyi U ya, agak U. 容易 OK? 需要再来一次吗？因为我们这一课的生词特别多啊。karena apa kosakata lesson ini lumayan banyak ya, banyak yang teman-teman mungkin belum pelajari di lesson sebelumnya, lumayan. 需要再来一遍吗？ Perlu sekali lagi untuk cara bacanya sambil saya jelasin ya artinya. Artinya sih mungkin nggak terlalu masalah. Mungkin teman-teman bisa lihat juga sampingnya artinya apa. Tapi mungkin lebih ke pronunciation ya. Jadi ini kemarin ada yang minta dibikinin conversation yang membahas tentang pekerjaan, tentang interview kerja. Sehingga saya bikin topik berdasarkan request ya. Semoga dari modul 3 ini bisa membantu teman-teman yang benar-benar mau interview kerja. Oke, 喜欢 itu suka. 喜欢 Sebenarnya Huan ada satu. Cuman kalau dia pas dipraktekin di conversation, biasanya Huan dibaca pendek aja. 喜欢 gitu ya. 喜欢 suka. Dengan I, mungkin teman-teman akan tanya, bedanya apa dengan I? 喜欢 tuh suka. Kalau I itu cinta. Jadi sedikit berbeda. Kadang-kadang konteksnya berbeda. Misalnya kalau hobi, kita akan bilang 喜欢. 我喜欢看书. 我爱看书 boleh nggak? Boleh aja sih, tapi lebih kebiasaan kalau hobi kita akan bilang 喜欢。我喜欢看书，我喜欢看电影，我喜欢apa lagi ya? 打游戏 misalnya main game ya, 打游戏我喜欢还有什么？吃饭 misalnya ya, ada yang orangnya hobi makan ya. Oke. 再来第二工作 itu adalah pekerjaan atau kerja, ada dua. Dia bisa berfungsi sebagai kata benda, bisa berfungsi sebagai kata kerja. Masih ingat kungco, kalimatnya apa? Apa namanya? Suami kamu kerja apa? Masih ingat nggak? Itu di modul ke-1 apa ke-2? Saya lupa, 1 apa 2. Masih ingat kalimatnya gimana, teman-teman? Ayo, giliran saya mau tanya. Kungco. Ya, 你的爱人做什么工作? Jadi artinya, suami kamu, kalau misal saya ngomong ke orang yang misalnya dia cewek, berarti 你的爱人 berarti suaminya dia. Jadi 爱人 itu bisa suami bisa istri, tergantung konteks ya. Jadi 你的爱人做什么工作? Suami kamu atau istri kamu kerjanya apa? Pekerjaannya apa? 做什么工作? Di situ jadi kata benda ya, pekerjaan. Ya, boleh. 丈夫你的先生 itu lebih spesifik langsung suami. Cuma tadi saya tanya yang berdasarkan dari modul ya. Dari modul kita kemarin ada bahas tentang 爱人 itu secara bahasa Mandarin di daerah Beijing itu artinya suami atau istri ya. Kalau formalnya teman-teman tahu ya, suami itu kita pakai 先生 ya. 先生 itu sudah paling sopan ya. 丈夫 boleh? Boleh. 丈夫 lebih 书面语, bahasa skrip film, sehingga teman-teman kalau di film itu kan si Yan itu adalah pemerannya langsung bacain skrip, sehingga banyak kan orang pakai 丈夫. 先生 paling tahap atas, habis itu 丈夫 gitu ya. Oke, 再来工作 pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita bilang 工作 ini berfungsi sebagai kata kerja, bisa cara kalimatnya adalah 你做什么工作? 你在哪儿工作? 你在哪儿工作? Berarti kalimat itu 工作 berfungsi sebagai kata kerja. Perlu saya tulis nggak ya? Jadi teman-teman kalau belajar, ini saya nggak bisa tulis ya. Bisa? Ya nggak bisa karena share-nya screen. 没关系，看一下。Ya, oke. Saya share-nya begini ya. Tadi 工作 kan tadi contoh kalimatnya misalnya 你先生
在哪工作? Berarti suami kamu di, ya kan? Nar itu mana, di mana. Kungco ini berarti jadi kata kerja, bekerja. Jadi maksudnya suami kamu kerja, bekerja di mana gitu ya. Misalnya, oh, 我先生在医院工作. Misalnya ya, suami saya kerjanya di hospital, di rumah sakit ya. 我先生在医院工作. Berarti 工作 yang di sini adalah berfungsi sebagai verb. Jadi saya minta teman-teman belajar kosakata, paham juga ini dia kata kerja, kata benda atau apa, supaya nanti bikin ke kalimat nggak ketukar-tukar dan salah. Nah, kalau misalnya yang tadi ni ai ren zuo shen me gongzuo ya, contoh kalimat tadi, atau kita subjeknya mau ganti, misalnya ni ge ge zuo shen me gongzuo. Berarti koko kamu, ya kan, mengerjakan, ini sudah verb, ya. Sheme gongzuo berarti ini pekerjaan apa. Jadi dia bisa sebagai noun maksudnya. Ya, jadi makanya saya bilang, oh, gongzuo ini dia bisa dua fungsi, bisa verb, bisa noun. Teman-teman perlu paham itu supaya nanti pas bikin kalimat nggak ketukar-tukar ya. Oke, gongzuo saya rasa oke ya. Jadi teman-teman nggak bakal bingung lagi. Oh, dia bisa bekerja, bisa bekerja ya? Ya, ada dua fungsi ya, ada dua arti. 再来第三是最近. 最近itu artinya akhir-akhir ini ya. 最近 ya. Kalau teman-teman yang suka lagu ada judul lagu 最近, tapi ini udah lagu lama ya. 最近. 最近 bisa artinya apa? Teman-teman masih ingat? 还记得吗? 同学们还记得吗? 最近. Teman-teman masih ingat? Di lesson-lesson sebelumnya yang belajar tentang jarak. Yes, paling dekat. 谢谢 ya. Al-talarik. 最近. 最 paling. 近 itu dekat. Dekat jarak gitu ya. Jadi misalnya 邮局离这儿最近. Misalnya kantor pos jaraknya dari sini paling dekat. Berarti maksudnya oke, kita ke kantor pos dulu ya. 比如说, oh, 邮局离这儿最近, 我们先去邮局吧, 再去银行 misalnya ya. Jadi karena kantor pos jaraknya paling dekat dari sini, kita ke kantor pos dulu, baru ke bank ya. 再去银行. Itu konteks pertama, paling dekat. Tapi kalau misalnya di konteks lain, misalnya saya akan tanya teman-teman, 同学们, 我们大概有2个星期不见面了。对吗？大家最近怎么样？ Lengkap? 同学们，我们有2个星期没见面了。大家最近怎么样？ Artinya apa? Ya, saya sudah harusnya pelan ya, cukup pelan. Ya, teman-teman lengkap? 同学们,对, kita sudah 2 minggu tidak ketemu gitu ya. 大家 semuanya, 最近 akhir-akhir ini bagaimana? Semeyang itu bagaimana artinya apa kabar? Kalau kita udah kenal lama, kita akan tanya apa kabarnya, nggak pakai ni hao ma, bushi. Ni hao ma itu konteksnya adalah, misalnya saya baru kenal teman-teman, saya bilang ni hao ma, apa kabar? Jadi kayak bahasa Inggris how do you do ya. Nah kalau misalnya kita udah kenal lama gitu ya, kayak saya udah kenal teman-teman lebih dari setengah tahun, saya akan rata-rata akan tanya 最近怎么样? 最近 akhir-akhir ini bagaimana, artinya apa kabar? Atau 最近忙吗? Ya, akhir-akhir ini sibuk ya gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk menanyakan kabar. Oke, 再来第4, 顺利 lancar. 顺利 lancar. Kayak tadi saya kasih ucapan doa 事业顺利. Oke. 事业顺利. Lancar. 事业 adalah kerjaan, juga bisa bisnis ya. Jadi 事业顺利. 所以我祝福大家呢，刚才家庭幸福，事业顺利, itu aja. 身体健康, 3 itu yang paling penting ya. 身体健康, sehat-sehat gitu ya. Terus 家庭幸福, keluarganya bahagia. Habis itu 事业顺利, bisnisnya, pekerjaannya lancar. Itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi itu doa saya yang paling basic buat teman-teman semua ya. Jadi semua pihak ya, dari
teman-teman sehat, terus happy, bahagia, sama semuanya dilancarkan ya. Oke, 事业顺利. 事业 itu adalah untuk bisnis, lebih ke bisnis ya, pekerjaan gitu ya, lancar. 好，再来是顺利 udah. 换 itu artinya mengganti. Misalnya teman-teman beli barang terus mau diganti, diretur gitu ya. Nah, itu pakai 换 juga boleh. Terus ganti baju, 换衣服 boleh. 换工作 ganti pekerjaan. 工作 nomor 2. Oke? 换工作 ganti pekerjaan. 换衣服 ganti baju. Terus kalau kita mau retur barang, 我要换一下，老板，我刚才买的东西有问题，我想换一下。老板 bos ya, 我刚才买的东西有点问题， barang yang tadi saya beli ada masalah. 我想换一下, saya pengen tukar, pengen ganti, retur dan diganti dengan yang baru ya. 换 mengganti. 再来是第6, 跳槽. 跳槽 ini satu istilah artinya ganti pekerjaan. 老师，我如果不想用跳槽可以吗？用换工作可以吗？可以。换工作itu ibaratnya bahasa formalnya. Tapi kalau bahasa gaul itu bilangnya 跳槽. Teman-teman tahu nggak 跳槽 itu istilahnya dari mana? Kalau saya jelasin pasti lebih gampang gampang hafal. Jadi 跳 itu sebenarnya loncat, lompat, 跳, lompat. 槽 ini adalah sarangnya binatang peliharaan gitu, kayak sarangnya ayam, sarangnya bebek gitu ya. Nah, 跳槽 artinya gini loh, loncat dari sarang yang satu ke sarang yang lain. Itu namanya 跳槽. Jadi 跳槽 ini adalah istilah gaulnya kalau orang mau ganti pekerjaan, dan semua orang paham karena dia udah istilah yang sangat umum. Cuma kalau teman-teman bilang, oh saya mau yang bahasa formal, ya udah 换工作, ganti pekerjaan ya. Oke, 跳槽. Jadi teman-teman jadi tahu, oh 跳槽 itu dari loncat-loncat, pindah-pindah gitu ke sarang yang satu ke sarang yang lain. Mungkin ini misalnya kayak orang kalau peternak kan dia punya misalnya sapi, terus punya ayam, terus punya bebek. Nah, berarti kan ini tempat-tempat untuk mereka tidur ini kan beda-beda, benar nggak? Nah, jadi 跳槽 itu loncat gitu. Loncat dari yang tempat sapi terus ke tempat yang lain, gitu maksudnya. Jadi semoga bisa bantu teman-teman lebih gampang hafal ya. 跳槽. 再来是开始. 开始 itu adalah mulai ya. 很常听到 ya kandang, 谢谢 ya. Kadang-kadang istilahnya nggak muncul di ininya saya, 谢谢. Ya kandang ya, maksudnya 槽 itu kandang-kandangnya binatang peliharaan. Oke. 开始 itu adalah mulai ya. 再来第8, 已经 itu sudah. 我已经吃饭了，不吃了. Saya sudah makan, nggak makan lagi misalnya ya. Misalnya teman-teman bertamu ke rumah saya, terus saya bilang, 来吃饭，我已经下厨了，来过来吃饭. 趁热吃, 趁热吃 artinya mumpung masih hangat gitu ya. Misalnya saya habis masak, contoh. 然后同学们会说，我已经吃了, saya sudah makan. 刚才在路上的时候我已经吃了 misalnya. Tadi pas di perjalanan saya sudah makan ya. 已经 sudah already. 再来第9, 几个. Nah, 几个 ini bisa beberapa, bisa berapa. Tergantung konteks kalimat. Kalau kalimatnya titik berarti beberapa. Kalau kalimatnya tanya berarti berapa ya. 几个. 你要买几个? Benar nggak? Kamu mau beli berapa biji? 几个. Kalau misalnya kata bilangannya bukan ke, teman-teman harus ganti ke. Misalnya contoh, teman-teman masih ingat nggak? Setiap benda itu dia punya kata bilangan. Kecuali dia nggak punya, ya udah pakai ke gitu ya. Dan ke adalah yang paling umum. Contoh, shu kata bilangannya pakai apa? Masih ingat? Harusnya sudah dapat ya. Shu pakai pen, xie. Ya, misalnya 一本书gitu ya. Berarti mau beli berapa buku harus pakai 几本. 你要买几本书 gitu. 你要买几本书. Jadi yang tadi 几个 ini kan dia umum ya, ke umum. Kalau memang benda itu adalah pakai ke, ya nggak apa-apa. Teman-teman tinggal tanya 要几个, 要买几个. Misalnya 苹果, dia boleh dipakein kata satuan ke.
Boleh pakai li itu butir ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya pakai ke, orang masih paham, masih terima. Niao mai ke, kamu mau beli berapa ke. Nah, kalau misalnya shu, kita akan bilang dengan niao mai jiben. Dengan kita tanya niao mai jiben tanpa shu pun orang paham berapa buku karena ada pen. Jadi pen itu dia melambangkan karena open, satuan untuk buku seperti itu ya. Nah, tinggal konteksnya yang tadi saya ulang sekali lagi, kalau jiben bisa beberapa buku. Tergantung konteksnya. Kalau kalimat titik ya udah beberapa. Kalau kalimat tanya berarti berapa buku ya, jiben. Jika tadi sudah saya jelasin, saya lanjut ya. Berikutnya, liuyi itu artinya memperhatikan. Jadi lebih concern gitu ya, liuyi. Misalnya gini, teman-teman baca koran gitu ya. Nah, teman-teman liuyi shema, teman-teman lebih memperhatikan apa? Nah, itu liuyi. Misalnya, oh, 我在找工作, saya lagi cari pekerjaan. Berarti saya akan lebih memperhatikan si kolom-kolom lowongan kerja. Masih ada nggak ya sekarang ya? Atau semua udah online? Ya, karena sekarang baca koran Kompas pun dari website gitu ya, nggak pakai koran yang dicetak. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman masih ya pakai, maksudnya cetakan. Nah, kalau misalnya liuyi itu maksudnya gini, kita kadang-kadang kalau memang nggak terlalu kita concern ya lewat-lewat aja. Nah, kalau liuyi itu maksudnya, oh spesial kita perhatikan dan akan muncul, benar nggak? Apa yang kita fokus itu akan muncul, seperti itu liuyi. Ya, terus misalnya kalau saya bilang, misalnya lagi nunggu antrian gitu ya, terus saya bilang saya mau ke toilet, 我要上厕所，你帮我留意一下. Artinya apa? Saya mau ke toilet, tolong kamu perhatikan, artinya perhatikan antrian saya gitu ya, 你帮我留意. Jadi 留意itu bisa beberapa konteks, artinya tolong bantu saya perhatikan gitu ya, saya mau ke toilet gitu. Oke, 留意. 再来是报纸，报纸itu adalah koran, 报纸, 报nada 4, ZHI bacanya 纸, nada 3, 报纸. Pau sebenarnya laporan, 纸 itu adalah kertas, kertas laporan ya, 报纸 jadi koran, 报纸. 再来是招聘，招聘 itu artinya membuka lowongan ya, 招聘. 我们家公司在招聘员工, artinya apa? 我们家公司在招聘员工, 员工 itu adalah karyawan. 我们家公司, mungkin teman-teman tanya kenapa harus pakai jia gitu ya? Boleh nggak? 我们公司 boleh. 我们家公司 itu lebih akrab, artinya perusahaan kami gitu ya. 我们家公司在招聘员工 misalnya ya, 员工. 员工 itu adalah karyawan. 我们家公司在招聘员工. 你打算换工作吗? Kamu rencana ganti kerja nggak? Misalnya contoh saya mau nawarin pekerjaan ke dia. Saya bilang perusahaan saya lagi buka lowongan gitu ya. 你打算换工作吗? Kamu rencana ganti kerja nggak? Gitu ya. 我们家公司在招聘员工. Ya. 你打算换工作吗? Kamu rencana. 打算 itu rencana. Oke, 你打算换工作吗? Kamu rencana ganti pekerjaan nggak? Oke, ya lanjut ya. 招聘 udah. 广告, 广告 itu adalah iklan. 广告 iklan, 广告. 对不起，我可能太快了吧？同学们sudah di screenshot, sorry. Saya ganti, mungkin terlalu cepat ya. Silakan di screenshot dulu. 我们家公司在招聘员工. 然后打算 itu adalah rencana. 你打算去中国吗? Kamu rencana ke China nggak? Gitu ya. 打算 bisa dipakai di berbagai konteks. Artinya rencana. Kata kerja, verb. Berencana ya, berencana. Bisa juga rencana ya. Kalau 我的打算 berarti rencana saya. Jadi noun ya. Jadi dia bisa rencana, bisa berencana. Bisa verb, bisa noun. Oke,打算. Halo Ma, sudah di screenshot? Saya lupa ya, karena ini beda halaman, jadi saya gantinya tadi terlalu cepat. Oke, lanjut. 招聘 udah, 广告 iklan. 广告.
再来是介绍 memperkenalkan. Kita pernah belajar 介绍 ya? Oh, 介绍有吗？ Pernah nggak ya? Pernah belajar 介绍 memperkenalkan misalnya, oh, 这是我的朋友，我向你介绍一下. Ini adalah teman saya perkenalkan dia sebentar. Pernah ya kayaknya ya. Ya, jadi 自我介绍 itu artinya memperkenalkan diri. Ini istilah yang sangat sering akan dipakai adalah 自我介绍. Biasanya pakai 请, silakan. Silakan, 自我介绍 itu memperkenalkan diri, satu frase. 请自我介绍. Ini kalau teman-teman interview kerja atau mungkin interview pas mau bikin visa, misalnya contoh ya, misalnya pakai bahasa Mandarin gitu. Orangnya akan bilang, oke, 请自我介绍. Silakan memperkenalkan diri. 自我, 自 dari 自己, diri sendiri, 我nya saya. 请自我介绍 artinya silakan perkenalkan diri Anda sendiri ya. 请自我介绍. 介绍 itu memperkenalkan. Oke, itu konteksnya. Nah, 介绍 mungkin bisa dipakai misalnya 介绍 班长向大家介绍了词典, ya kan? Misalnya 班长 memperkenalkan ke teman-teman semua kamus gitu ya. Yang kemarin saya lihat teman-teman borong banyak kamus ya. Ya, nanti mungkin kita ada beberapa kali pertemuan lagi, mungkin teman-teman sudah sampai semuanya kamusnya. Pancang minta saya untuk ajarin teman-teman cara pakai supaya kosakata teman-teman bertambah ya. Jadi Pancang 向大家介绍了词典 ya. Pancang memperkenalkan kepada teman-teman semua kamus ya. Oke. Oke, 再来 saya lanjut 介绍 udah 上网. 上网 itu artinya browsing ya, kata kerja, surfing di internet itu namanya 上网. 上网, 网 itu net, 上 ini kata kerja, 上网 ya. 再来是你喜欢上网吗? Artinya kan ada beberapa teman-teman yang mungkin pekerjaannya juga berkaitan dengan harus research online gitu ya. Jadi 你喜欢上网吗? 我很喜欢上网. Misalnya contoh ya, saya suka browsing di internet. Oke, 再来是信息. 信息 itu kabar atau berita. 你有他的信息吗? 你有他的信息吗? Berarti kita akan kita bertanya tentang kabar dia gimana? Udah lama lo nggak ketemu misalnya ya, 信息. Kalau 消息, teman-teman pasti bertanya, oke, bedanya apa dengan 消息? 消息 itu juga kabar, benar nggak? 消息. 消 ada satu. 消息 ini kalau diartikan kabar juga. Tapi kabarnya lebih ke kabar yang hal-hal yang jangka pendek. Sama hal-hal yang kita lagi nunggu konfirmasi. Misalnya contoh, 同学们要买词典, teman-teman mau beli kamus. 然后班长说, 词典没了, 词典完了, misalnya ya, kamusnya sudah habis gitu. Nah, 班长会跟大家说, 再等我的消息吧, 再等我的消息吧. Tunggu kabar dari saya. Berarti jangka pendek gitu maksudnya. Oh, berarti fokus gitu, tungguin kabar kamus sudah ready gitu. Namanya 消息, 等我的消息. Nah, tapi kalau 信息 itu lebih ke keterangan yang berkaitan atau jadi penjelasannya cukup banyak atau kabar yang benar-benar kita udah lama banget nggak ketemu. Jadi, oh, 有他的信息吗? Oh, 没有. 好久没联系了, seperti itu ya. Nah, kalau 消息 itu dia jangka pendek gitu. Misalnya, 你怎么没有给我消息? 今天要有什么节目? Misalnya ya, contoh, kamu kok nggak kasih kabar hari ini mau ada acara apa? Jadi benar-benar hal-hal yang jangka pendek. Kalau kayak tadi saya bilang mungkin kita udah 4-5 tahun nggak ketemu orang ini ya, 我们4-5年没有见到他，我也没有他的信息了。Saya juga udah lama nggak ada kabarnya dia gitu, 信息. Terus 信息 juga bisa dipakai untuk yang tadi keterangan-keterangan yang mendetail. Misalnya teman-teman beli gadget baru, itu namanya di dalamnya ada informasi yang lengkap banget gitu ya, yang tulisannya kecil-kecil, itu namanya 信息. Seperti itu ya. Oke, 再来. 信息 udah, 早点.
早点 itu segera, lebih awal. 明天你能早点来吗？明天你能早点来吗？ Artinya bosnya bilang, besok kamu boleh nggak datang pagian? Ya, 早点 datang pagian. Lebih awal sedikit, 早点. Terus kalau misalnya segera artinya apa? 早点回去吧. Segera pulang, pulang pagian ya. 早点回去 segera. Terus nanti di konteks yang lain, 早点找到工作. 早点找到工作 artinya apa? Segera menemukan pekerjaan. 早点找到 menemukan 工作 pekerjaan. Oke, jadi konteksnya bisa berbeda-beda, tapi bisa pakai ya 早点 lebih awal sedikit ya, segera. Oke, 再来适合 cocok, 适合，再来是非常 itu sangat ya, bukan bedanya dengan hen apa hen itu ya biasa tarafnya sangat, tapi kalau 非常 artinya kayak saya pernah ajarin teman-teman 非常感谢, sangat terima kasih ya, 很感谢 boleh aja, tapi dia levelnya aja ya, sangat berterima kasih. Tapi kalau 非常感谢, wow double ya, degree-nya aja level kita menggambarkan kata sifat itu ya, 非常. Oke. 建议 itu adalah saran ya, 谢谢你的建议, thank you buat sarannya, 建议. 再来感谢 itu berterima kasih, berterima kasih. 我很感谢父母的养育之恩, 养育之恩 itu adalah jasa untuk membesarkan kita ya, 养育之恩. 父母我很感谢父母的养育之恩, saya sangat berterima kasih atas jasanya orang tua ya. 我很感谢, saya sangat berterima kasih. 我很感谢你们, saya sangat berterima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir ya. 300多名的同学们, 我很感谢你们, teman-teman 300 orang lebih. Saya thank you buat teman-teman semua karena teman-teman menginvestasikan waktu untuk hadir ya, belajar, tidak kenal batasan usia. Hebat, saya salut ya, 我很佩服. Oke, 再来但愿 itu adalah semoga. 但愿如此. Mungkin teman-teman sering dengar 但愿 itu berharap gitu ya, semoga ya, 但愿如此. Biasanya 如此 itu begini demikian. Jadi biasanya satu frase mereka. 但愿如此. Kalau misalnya laoshi saya nggak mau pakai 但愿, boleh pakai 希望nggak? Boleh. Mereka sinonim. 但愿 lebih bahasa kayak bahasa sastra lah ya, bahasa syair gitu. Tapi kalau 希望 bahasa daily, bahasa sehari-hari. 我希望如此, 我但愿如此 也可以. 但愿如此, 希望如此. Semoga demikian ya. Oke, 再来是如此. Teman-teman, kenapa saya kasih dua? Ada 但愿, ada 希望, supaya nanti kalau teman-teman sudah lancar ngomongnya, kosakatanya kaya gitu, nggak selalu pakai 希望, teman-teman boleh ganti dengan 但愿 seperti itu, sehingga orang merasa wah kosakatanya banyak ya, bisa pakai 希望, bisa pakai 但愿 seperti itu ya. Seperti kalau kita lihat di artikel, kalau teman-teman lihat ya artikelnya selalu 希望 dari atas sampai bawah, nah itu ya tidak terlalu bagus ya secara penilaian sastra gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman menguasai beberapa sinonim, itu bisa pakai lebih kaya jadinya ya artikelnya. Ataupun ngomong. Oke, 再来是如此 itu demikian. Begini. Boleh nggak 这样? Boleh ya. 但愿这样 boleh? Boleh. Teman-teman mungkin lebih familiar dengan 这样. Ya, boleh. Itu bahasa sehari-hari ya. 但愿如此 4 huruf artinya semoga demikian ya. 更 lebih, 再来是希望 tadi sudah, dia bisa berharap, bisa harapan. 我的希望 berarti harapan saya. 我希望同学们什么什么什么, saya berharap teman-teman bla bla bla, seperti itu ya. 再来是发展 berkembang, 发展 berkembang. Oke. 发展，再来27. 空间 itu adalah ruang kosong, 空间 ruang kosong. Ya, kalau diartikan langsung ruang kosong. Tapi nanti kita di teks akan belajar 发展的空间 artinya ruang untuk kita berkembang. Artinya apa ya? Bidang untuk kita bisa berkembang lagi gitu ya. 发展的空间 ini satu frase.
ya, bidang untuk kita berkembang, 发展的空间。再来经济，经济itu adalah ekonomi ya, 经济。saya lanjutin ya sampai selesai tanggung ya, tinggal 8 lagi. 再来感兴趣 itu artinya berminat, kata kerja berminat. Kalau 兴趣 artinya minat, kata benda minat. 感兴趣 berminat. 再来是31方面 itu bidang atau sisi. 方面 bidang atau sisi. Nah, 方面 bidang mana? Nah, 各方面都可以 ya, bidang yang mana? 工资 itu adalah gaji, 工资 gaji ya. Oke, 再来是福利 itu tunjangan, 福利. Fu-nya dari hoki kan, 福利, li itu li'i, keberuntungan. Jadi 福利 itu adalah tunjangan ya. Jadi tambahan di luar gaji, tunjangan. 再来是34同事 teman sekerja. 同事 kalau kita teman satu kelas kita bilang 同学. Nah, kalau 同事 adalah teman satu kantor. 关系 itu hubungan. 关系 kalau 没关系 kan artinya nggak apa-apa. Tapi kalau 关系 你跟他有什么关系 apa hubungan kamu dengan dia? Oh, 我们是姐妹 misalnya. Kita adalah kakak beradik misalnya, cewek sama cewek ya, 姐姐和妹妹，我们是姐妹。Oh, 难怪那么像 misalnya ya. Pantasan ya mirip gitu ya, contoh ya. 难怪那么像，关系。再来是容易 mudah gampang ya. Lawan katanya apa teman-teman? 容易。Terakhir untuk menutup sesi hari ini, 难，对，难 nada 2 ya, 难。同学们，真抱歉，因为时间的关系，我们今天又不能听写了。Kita undur ke minggu depan ya. Teman-teman yang belum review silakan di review. 我们到了第几课？第3课对吗？对吗？yang saya mau dikte lesson 3 benar nggak? Ya, saya undur ke minggu depan ya. Ini karena bahas kosakata jadi habis, jadi waktunya habis ya. Minggu depan 2 dan 3 ya. Jadi 2 dan 3. Teman-teman siapin review kosakata. Kalau misalnya keburu, saya mau kasih sedikit kalimat-kalimat singkat. Jadi teman-teman kayak mentranslate dari yang saya dikte. Tapi nggak apa-apa, kalimat singkatnya. 我们一起练习, kita latihan bersama-sama. 下星期好吗？我们一起听写ya. Jadi minggu depan kita akan latihan untuk dikte ya. Minggu ini karena nggak sempat waktunya, jadi kita undurin ke minggu depan. 好，谢谢同学们。希望大家有愉快的周末。再见，祝大家周末愉快。谢谢老师，谢谢班长，谢谢同学们。Ya, sahabat kelas, untuk kelas malam hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Besok bagi yang mau ngulang ya, silakan ya di jam 10 pagi ya, dengan materi yang kurang lebih sama. 好。谢谢老师，再见老师。再见，谢谢老师，再见，谢谢老师，谢谢班长，再见班长，谢谢呀，再见，再见。